Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang motor induksi. Apa itu motor induksi? Motor induksi adalah salah satu jenis dari motor listrik yang bekerja berdasarkan induksi elektromagnet. Motor induksi memiliki sebuah sumber energi listrik, yaitu di sisi stator. Sedangkan sistem kelistrikan di sisi rotornya diinduksikan melalui celah udara dari stator dengan media elektromagnet. Konstruksi motor induksi terbagi dua macam. Yang pertama itu adalah stator. Yang kedua adalah rotor. Stator adalah bagian dari mesin yang tidak berputar dan terletak pada bagian luar. Stator dibuat dari besi bundar berlaminasi dan mempunyai alur-alur sebagai tempat meletakkan kumparan. Dalam stator memiliki bagian-bagian, yaitu bearing, plat penutup, rangka stator, inti stator, dan kumparan stator. Bearing. Bearing merupakan bagian yang memisahkan antara badan stator dengan rotor. Bearing berfungsi sebagai tempat peletakan poros atau rotor. Plat penutup. Plat penutup merupakan bagian stator yang terdiri dari dua bagian, yang berfungsi sebagai tempat peletakan bearing dan untuk melindungi bagian dalam motor. Biasanya, bahan yang digunakan sama dengan bahan yang dipakai pada kerangka stator. Rangka stator atau badan stator merupakan bagian yang terbuat dari besi tuang di mana pada bagian luarnya dikonstruksikan bersirip-sirip untuk memperluas daerah pelepasan panas motor. Inti stator merupakan bagian inti yang dipasang pada kerangka stator. Inti stator terbuat dari beberapa lapisan besi lunak atau baja silikon yang direkatkan. Inti stator juga sering disebut sebagai alur stator. Kumparan stator merupakan tempat terjadinya medan magnet yang ditempatkan pada alur stator motor. Kumparan stator dirancang agar membentuk jumlah kutub tertentu.
untuk menghasilkan jumlah putaran yang diinginkan. Rotor. Rotor adalah bagian dari generator listrik yang berputar pada sumbu. Perputaran rotor disebabkan karena adanya medan magnet dan lilitan kawat email pada rotor. Sedangkan torsi dari perputaran rotor ditentukan oleh banyaknya lilitan kawat dan juga diameternya. Rotor memiliki bagian-bagian, yaitu inti besi rotor. Inti besi rotor memiliki fungsi sebagai jalan atau jalur flux magnet yang dibangkitkan oleh kumparan medan. Kumparan atau batang penghantar. Kumparan atau batang penghantar yang berfungsi sebagai pembangkit flux magnetik pada motor. Poros atau shaft. Poros berfungsi sebagai pijakan komponen-komponen yang terdapat pada rotor. Cara kerja dari motor induksi. Cara kerja motor induksi yaitu ketika arus AC 3 fasa melewati atau mengelilingi motor induksi, maka menghasilkan putaran dari medan magnet. Dengan hanya 3 koil, sebuah kawat pembawa arus membuat medan magnet melilingi dengan mempertimbangkan celah 3 fasa dengan 3 koil. Sebuah kawat pembawa arus membuat medan magnet melilinginya. Lalu akan muncul medan magnet yang diproduksi oleh 3 fasa. Arus AC akan terlihat pada partikular tertentu. Dengan variasi dari arus, medan magnet membawa orientasi yang berbeda yang terlihat dari 3 posisi ini. Ini seperti medan magnet yang berputar seragam. Kecepatan putar dari medan magnet dapat dikatakan sebagai kecepatan sinkron. Dapat diasumsikan seperti kamu meletakkan konduktor tertutup di dalamnya. Fenomena ini terjadi pada motor induksi juga. Ini adalah loop yang simpel seperti sangkar tupai arus AC 3 fasa melewati celah stator, memproduksi sebuah putaran medan magnet. Jadi sebelumnya arus akan menginduksikan di dalam bar dari sangkar tupai tersebut sampai ujung dan akan mulai berputar. Itu kenapa disebut motor listrik induksi, karena rotor terinduksi oleh induksi magnet yang lebih baik dari sambungan listrik. Untuk membentukkan induksi elektromagnetik, lamina besi yang terisolasi dibungkus di dalam rotor. Dengan potongan kecil dari besi membuat eddy current berkurang. Ini adalah keuntungan dari motor induksi 3 paksa. Kamu dapat melihat di sini medan magnet dan rotor keduanya saling berputar. Tetapi bagaimana dengan seberapa kecepatannya? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita lihat dengan case yang berbeda. Dengan membandingkan di mana kecepatan rotor sama dengan kecepatan medan magnet. Ketika keduanya berputar dengan kecepatan putaran yang sama,
atau dengan medan magnet yang konstan, maka medan elektromagnetik dan arus tidak akan terinduksi. Dapat dikatakan gaya pada rotor adalah sama dengan 0. Jadi rotor akan lama-lama melambat, tetapi dengan medan magnet yang berbeda. Jadi induksi arus dan gaya pada rotor akan muncul lagi, dan kecepatan rotor akan naik. Singkatnya, rotor tidak akan pernah bisa mengejar ketinggalan dengan kecepatan medan magnetik. Itu berputar pada kecepatan tertentu yang sedikit kurang dari kecepatan sinkron. Selisih antara kecepatan medan dan kecepatan rotor adalah slip. Daya mekanik rotor ditransfer melalui poros daya. Singkatnya, dalam motor induksi, energi listrik dimasukkan melalui stator dan output dari motor. Perputaran mekanik yang diterima dari rotor, terus energi yang keluar saat motor beroperasi disebut dengan heat atau panas. Jadi kipas yang berada di belakang membantu mendinginkan motor induksi tersebut. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini.